Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dibo Yosepandra Pratama Sitanggang. Saya dari jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, kelas AKP 5A, Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi saya, yaitu tentang permintaan akan jasa audit dan jasa asuransi yang lainnya. Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Dalam melakukan auditing, kita harus mengenal yang namanya bukti atau evidence. Bukti atau evidence adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bentuk bukti informasi yang dapat kita lihat adalah yang pertama, data elektronik dan data lain tentang transaksi. Yang kedua, observasi oleh auditor. Yang ketiga, komunikasi tertulis dengan pihak luar. Dan yang terakhir, kesaksian lisan pihak yang diaudit. Perbedaan akuntansi dan auditing. Perbedaan akuntansi dan auditing jika dilihat dari 5 sisi, yaitu sisi metode, tujuan, pihak yang bertanggung jawab, pedoman, dan output. Dari sisi metode, akuntansi mengidentifikasi kejadian-kejadian dan kemudian mengukur, mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkasnya dalam catatan akuntansi. Sedangkan untuk auditing, memperoleh dan menilai atau mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dilihat dari sisi tujuan, akuntansi menyediakan informasi laporan keuangan, sedangkan auditing menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Yang ketiga, dilihat dari pihak yang bertanggung jawab. Akuntansi, pihak yang bertanggung jawab yaitu laporan keuangan tanggung jawab manajemen. Sedangkan auditing, laporan auditing tanggung jawab auditor. Yang keempat, dilihat dari pedoman. Akuntansi mempunyai pedoman dalam standar akuntansi keuangan, sedangkan auditing mempunyai pedoman dalam standar profesi akuntan publik. Yang kelima, dilihat dari output. Akuntansi menghasilkan output yaitu laporan keuangan, sedangkan auditing outputnya adalah opini atas penyajian laporan keuangan yang telah diperiksa. Selanjutnya, kita masuk ke jasa yang dihasilkan profesi akuntan publik. Yang pertama, ada jasa asuransi. Yang kedua, ada jasa atestasi. Dan yang ketiga, ada jasa non-asuransi. Untuk yang pertama, yaitu jasa asuransi. Jasa asuransi merupakan jasa profesional independen yang bertujuan untuk meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan yang digunakan untuk memperoleh informasi yang andal dan relevan sebagai bahan untuk pengambil keputusan. Yang kedua, yaitu jasa atestasi. Jasa atestasi merupakan suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jasa atestasi profesi akuntan publik dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu audit atas laporan keuangan historis, pemeriksaan atau examination, review atas laporan keuangan historis, dan prosedur yang disepakati.
Yang ketiga, jasa non-assurance. Jasa non-assurance merupakan jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan, atau bentuk lain dari keyakinan. 3 contoh dari jasa non-assurance adalah jasa akuntansi dan pembukuan, jasa pajak, dan jasa konsultasi manajemen. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan antara jasa assurance, jasa atestasi, dan jasa non-assurance. Dalam slide ini, kita bisa melihat bentuk diagram, yaitu diagram lingkaran. Kita dapat melihat ada 2 lingkaran dalam slide ini. Yang pertama lingkaran jasa assurance, dan yang kedua lingkaran jasa non-assurance. Untuk yang pertama, lingkaran jasa assurance. Kita bisa lihat bersama dalam lingkaran jasa assurance terdapat di dalamnya jasa atestasi dan jasa assurance lainnya. Mengapa jasa assurance memuat semua jasa atestasi dan jasa assurance yang lainnya? Karena jasa assurance sudah mencakup kegiatan-kegiatan dari jasa atestasi. Kegiatan apa saja sih yang ada di jasa atestasi? Kegiatan yang ada di jasa atestasi yaitu audit atas laporan keuangan historis, pemeriksaan atau examinations, review atas laporan keuangan historis, prosedur yang disepakati. Dari keempat kegiatan ini, jasa asuransi sudah melakukan secara umum. Tetapi dalam jasa atestasi, ini dilakukan secara khususnya lagi oleh para auditor. Kemudian kita masuk ke dalam lingkaran yang kedua, yaitu jasa non-assurance. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa kegiatan dari jasa non-assurance ada 3, yaitu jasa akuntansi dan pembukuan, jasa pajak, dan jasa konsultasi manajemen. Ada hal unik yang bisa kita lihat bersama, yaitu jasa assurance dan juga jasa non-assurance saling menyinggung sehingga ada kegiatan yang bersatu, yaitu kegiatan konsultasi manajemen tertentu. Dalam hal ini, lingkaran dari jasa assurance menyinggung lingkaran jasa non-assurance. Begitu juga lingkaran jasa non-assurance menyinggung lingkaran jasa assurance, di mana antara persinggungan tersebut ada namanya konsultasi manajemen tertentu. Hal ini berarti bahwa jasa assurance juga memberikan konsultasi manajemen tertentu. Begitu juga dengan jasa non-assurance, memberikan konsultasi manajemen tertentu. Jadi, jasa assurance dan jasa non-assurance juga sama-sama bisa memberikan konsultasi manajemen tertentu, tetapi tidak bisa mengambil kegiatan yang sudah ada di dalamnya, seperti jasa asuransi tadi, mencakup jasa atestasi dan jasa asuransi lainnya, sehingga jasa asuransi hanya mencakup kegiatan-kegiatan jasa dari atestasi dan juga konsultasi manajemen tertentu. Sedangkan untuk jasa non-assurance hanya ada konsultasi manajemen lainnya, akuntansi pembukuan, jasa pajak, dan juga dapat memberikan konsultasi manajemen tertentu. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis audit. Jenis-jenis audit dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama audit laporan keuangan, yang kedua audit kepatuhan, dan yang ketiga audit operasional. Kita masuk yang pertama, yaitu audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Yang kedua, audit kepatuhan. Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu.
Hasil audit kemudian nanti akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang yang membuat kriteria. Audit kepatuhan biasanya banyak dijumpai dalam pemerintahan. Kemudian yang ketiga, yaitu audit operasional. Audit operasional adalah review secara sistematik kegiatan organisasi atau perusahaan atau bagian daripadanya dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional dibagi menjadi ke dalam 3 bagian, yaitu mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, dan yang ketiga, membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan bahas perbedaan audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Kita akan meninjau perbedaan dari ketiga audit ini dengan melihat dari 3 sisi, yaitu sisi objek pengauditan, sisi kriteria, dan sisi sifat laporan. Pada audit laporan keuangan, objek pengauditannya adalah data laporan keuangan. Kriterianya adalah GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle, dan sifat laporannya adalah opini atas kewajaran laporan. Pada audit kepatuhan, objek pengauditannya adalah kandungan atau data yang terkait dengan kebijakan, hukum, aturan, dan sebagainya. Untuk kriterianya adalah kebijakan manajemen, hukum, peraturan, atau persyaratan pihak ketiga. Sifat laporannya, ringkasan, atau pernyataan tentang tingkat kepatuhan. Pada audit operasional, objek pengauditannya adalah data operasional atau data kinerja. Untuk kriterianya, perangkat tujuan manajemen atau aturan perundangan. Dan untuk sifat laporannya adalah observasi efisiensi dan efektivitas operasi, serta rekomendasi untuk peningkatan. Kita masuk ke jenis-jenis auditor. Dilihat dari kelompok pelaksanaannya, jenis-jenis auditor dibagi menjadi 4 bagian, yaitu auditor internal, auditor eksternal, auditor pajak, dan auditor pemerintah. Untuk auditor internal, yaitu seorang auditor yang memiliki tugas dalam membantu top manajemen atau manajemen puncak dalam melakukan pengawasan aset serta mengawasi kegiatan operasional perusahaan dan pengendalian internal perusahaan sehari-hari. Auditor internal bekerja untuk perusahaan yang mereka audit, atau biasa dikatakan bahwa auditor internal memiliki tugas mengaudit manajemen perusahaan, termasuk melakukan compliance audit. Kemudian yang kedua, auditor eksternal. Auditor eksternal bekerja untuk lembaga atau kantor akuntan publik, yang mana status dari auditor eksternal tidak ada dalam perusahaan atau bukan bagian dari perusahaan yang sedang mereka audit. Auditor eksternal bekerja secara independen dan objektif, dan umumnya auditor eksternal menghasilkan laporan financial audit. Yang ketiga, auditor pajak. Auditor pajak mempunyai tugas melakukan ketaatan wajib pajak yang diaudit menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Di Indonesia, dalam hal ini dilaksanakan oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Yang keempat, auditor pemerintah. Auditor pemerintah adalah sebuah lembaga yang memiliki tugas menilai kewajaran dari informasi laporan keuangan instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan penggunaan aset milik pemerintah. Audit yang dilakukan dalam lingkungan pemerintah umumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Setelah kita mengetahui jenis-jenis auditor, maka selanjutnya
kita akan membahas tentang hierarki auditor dalam kantor akuntan publik. Hierarki auditor dalam kantor akuntan publik dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, partner atau rekan. Partner atau rekan menduduki jabatan tertinggi dalam hierarki audit di kantor akuntan publik. Tugasnya adalah bertanggung jawab atas hubungan dengan klien, bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai auditing. Partner menandatangani laporan audit dan manajemen letter, dan bertanggung jawab terhadap penagihan fee audit dari klien. Yang kedua adalah manajer. Manajer bertindak sebagai pengawas audit, bertugas untuk membantu auditor senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit. Selain itu, manajer bertugas mereview kertas kerja, laporan audit, dan manajemen letter. Yang ketiga, auditor senior. Auditor senior bertugas untuk melaksanakan audit, bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencananya. Selain itu, auditor senior juga bertugas untuk mengarahkan dan mereview pekerjaan audit junior. Dan yang terakhir, hierarki auditor dalam kantor akuntan publik, yaitu auditor junior. Auditor junior melaksanakan prosedur audit secara rinci, membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan auditor, klien, dan pengguna laporan keuangan. Di sini sudah ada bagan atau diagram untuk menjelaskan hubungan auditor, klien, dan pengguna laporan keuangan. Saya akan coba menjelaskan hubungan auditor, klien, dan pengguna laporan keuangan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya pada slide sebelumnya, bahwa dalam mengaudit diperlukan yang namanya adalah bukti. Bukti informasi dalam hal ini adalah data ekonomi atau data akuntansi dari perusahaan yang bersangkutan. Dari data ekonomi akan dilakukan proses akuntansi, di mana proses akuntansi dilakukan tersebut untuk memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Jadi, kita memproses akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Setelah kita melakukan proses akuntansi, kita akan melaporkan yang namanya adalah laporan akuntansi. Laporan akuntansi biasanya memuat tentang laporan keuangan, laporan khusus, laporan isian pajak, laporan pelaksanaan, dan laporan manajemen. Tujuan dari laporan akuntansi yang pada umumnya adalah untuk sebagai pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Apa saja keputusan-keputusan dan siapa saja pihak yang berkepentingan dalam melakukan keputusan tersebut. Keputusan yang diambil, kita ambil contoh, adalah keputusan penanaman modal. Kemudian yang kedua, keputusan persetujuan kredit. Kemudian keputusan taksiran pajak, keputusan negosiasi kontrak, dan keputusan penyusunan anggaran, apakah anggaran ini akan dilaksanakan pada tahun sebelumnya atau tahun berikutnya atau tahun yang akan datang. Nah, untuk pihak yang berkepentingan, siapa saja pihak yang berkepentingan dalam laporan akuntansi atau laporan keuangan tersebut? Pihak yang berkepentingan merupakan suatu kebutuhan informasi dari orang yang memerlukan laporan dari perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut bisa jadi investor, kreditur, lembaga pemerintah, karyawan, bahkan manajer. Jadi, secara khusus dan secara umum, hubungan auditor, klien, dan pengguna laporan keuangan saling berhubungan satu sama lain.
mulai dari adanya data ekonomi atau bukti informasi untuk yang akan diaudit oleh seorang auditor, menghasilkan keputusan yaitu tentang laporan pada klien, dan laporan tersebut berguna bagi pihak yang berkepentingan. Demikianlah hasil presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.